Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain resep roti goreng isi daging sapinya. Rasanya dijamin enak, manis dan juga gurih. Apalagi dengan isian daging sapinya dijamin bisa membuat sobat-sobat di rumah ketagihan dengan rasanya. Dan yang paling penting membuatnya tidaklah terlalu sulit loh. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, mending yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oh iya, untuk isian daging sapinya, resepnya sudah pernah kita upload juga di video sebelumnya. Kita pisah supaya videonya ini tidak menjadi panjang. Dan untuk melihat videonya, sobat bisa melihatnya melalui link video yang ada di kolom deskripsi, ataupun link video yang sudah kita letakkan di kolom komentar yang sudah kita pin. Oke, sekarang kita akan langsung membuat adonan rotinya. Namun terlebih dahulu kita mesti mengaktifkan dulu ragi yang akan kita gunakan. Dan untuk caranya adalah sebagai berikut. Pertama, kita siapkan kira-kira 60 gram gula pasir. Selanjutnya kita masukkan juga susu cair tawar hangat sebanyak 250 ml. Di resep ini kita pakai susu kemasan saja supaya lebih wangi dan gurih. Dan terakhir baru kita masukkan raginya. Di sini kita pakai ragi kering instan sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita aduk perlahan, cukup sebentar saja. Dan kita tutup menggunakan kain lap bersih dan kita diamkan selama 5-10 menitan. Oke, setelah kita diamkan kira-kira 10 menitan, sekarang kita lihat raginya. Dan seperti yang bisa sobat lihat, raginya aktif sempurna. Tandanya dari cairan raginya ini harus muncul buih seperti busa, seperti yang sobat lihat ini. Nah, setelah raginya aktif, maka sekarang waktunya kita masukkan tepung terigunya. Dan pastikan sobat di rumah menggunakan terigu protein tinggi ya. Untuk mereknya kita pakai yang cakra kembar, karena cukup mudah kita menemukannya di minimarket. Oke, setelah terigunya masuk, sekarang kita tambahkan juga 1 buah kuning telur. Ingat, hanya kuning telurnya saja yang kita pakai. Lalu masukkan juga setengah sendok teh garam. Dan selanjutnya tinggal kita uleni saja. Di sini kita pakai mixer saja untuk menguleninya dengan menggunakan mata model spiral. Oke, kita uleni sampai terlihat cukup kalis. Nah, kalau adonannya sudah terlihat cukup kalis seperti ini, sekarang waktunya kita bisa masukkan margarinnya. Di resep ini kita menggunakan margarin kira-kira sebanyak 45 gram. Dan selanjutnya tinggal kita lanjut saja menguleninya. Kita uleni sampai adonan rotinya ini menjadi benar-benar kalis. Ya, kalau adonannya sudah terlihat kalis seperti ini, cirinya adonannya biasanya tidak terlalu lengket. Lalu kalau kita bentangkan atau kita tarik-tarik, dia punya daya elastis yang bagus, tidak gampang sobek. Maka itu artinya adonannya sudah kalis dan sudah jadi. Nah, selanjutnya adonan rotinya ini tinggal kita diamkan supaya dia bisa mengembang. Tapi sebelum itu kita bentuk bulat-bulat dulu seperti ini. Kemudian kita letakkan dalam wadah yang agak besar. Kita tutup pakai kain bersih. Dan kita diamkan selama 1-1,5 jam. Oke, sekarang sudah 1,5 jaman adonannya ini kita diamkan. Sekarang kita lihat hasilnya mengembang ataukah tidak. Dan seperti yang bisa sobat lihat, adonannya dia mengembang sempurna, udah kayak bola aja ini bentuknya. Selanjutnya tinggal kita keluarkan saja dan kita potong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Dan kalau sobat di rumah punya timbangan digital sih mungkin bisa ditimbang masing-masing beratnya 30 gram. Tapi kalau tidak punya ya kita kira-kira saja seperti yang kita lakukan ini. Dan ternyata setelah kita potong-potong kita dapat 15 potong roti. Oke, sekarang kita akan bentuk dulu adonan rotinya menjadi bentuk bulat. Caranya seperti ini sebelum nanti kita beri isian daging sapi. Dan sekali lagi untuk resep isian daging sapinya, video tutorialnya sudah kita upload di video sebelumnya. Di video yang berjudul isian daging sapi serbaguna. Dan untuk melihatnya, sobat tinggal mengklik saja link video yang muncul di atas ini. Atau link video yang sudah kita letakkan di kolom deskripsi. Atau di kolom komentar yang sudah kita pin. Tapi kita sarankan membuat isian daging sapinya ini lebih baik 1 hari sebelum kita membuat adonan rotinya. Alasannya selain supaya tidak terlalu repot saja, juga karena isian daging sapinya ini bisa tahan beberapa hari. Oke, sekarang adonan rotinya akan kita beri isian daging sapinya. Caranya kita pipihkan dulu seperti ini.
Lalu tinggal kita beri isian kira-kira 1 sampai 1,5 sendok makan. Oke, selanjutnya tinggal kita lipat adonannya seperti ini dan kita bentuk bola-bola kembali. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita hanya perlu mengulanginya saja sampai semua adonan rotinya ini selesai kita isi semuanya. Baru setelah itu kita akan lapisi menggunakan tepung panir atau tepung roti. Namun sebelum kita mulai memanirnya, kita buat dulu cairan perekatnya. Di sini kita pakai putih telur sisa yang sebelumnya kuning telurnya sudah kita pakai untuk bahan rotinya, jadi supaya tidak mubazir. Kemudian kita encerkan sedikit dengan menambahkan air kira-kira 1/4 gelas. Nah, jadi cairan ini akan kita gunakan untuk merekatkan tepung roti atau tepung panirnya. Dan cara untuk memanirnya sangatlah mudah, tinggal kita celupkan saja adonan roti yang sudah kita isi daging ini ke dalam perekatnya. Pastikan seluruh permukaan rotinya ini basah. Kemudian tinggal kita balur permukaannya ini menggunakan tepung panir sampai semuanya tertutup rata. Selanjutnya tinggal kita sedikit agak pipihkan seperti ini. Maka seperti inilah nanti kira-kira hasilnya, gimana, gampang bukan? Nah, setelah jadi seperti ini, maka kita bisa lanjut menggorengnya. Dan untuk menggorengnya, kita cukup gunakan api sedang saja supaya tidak terlalu panas minyaknya, agar bagian luarnya tidak cepat coklat, dan juga supaya rotinya dia bisa matang dengan baik. Ya, saat digoreng nanti rotinya jadi agak membesar lagi sedikit seperti ini. Dan gimana, roti gorengnya terlihat enak sekali bukan? Ya, jika warnanya sudah agak golden brown seperti ini, maka sekarang kita bisa mengangkatnya. Jadi dari 400 gram tepung terigu yang kita gunakan, setidaknya kita bisa mendapatkan 15 buah roti goreng yang ukurannya lumayan cukup besar seperti ini. Oke, ini dia roti goreng isi daging sapinya sudah jadi dan siap untuk kita sajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Sobat di rumah harus juga mencobanya karena keluarga di rumah pasti suka dengan rasanya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.